Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil rahim alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa athna alaihi al-khaira kullah wa huwa al-thana'i wal khair wa usalli wa usallim ala al-mustafa wa nabiyil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin khairil man amana wa taqa wa atardi an alihil bararatil adhar wa sahabatin nujabail akhyar wa tarhamu wa istaghfiru liman sabakuna ila tikadzar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabil akramul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tanhalu bi uqdati wa tufariju biha kurbati wa taqdi biha hajati wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah wa'lamu anal istiqamah ba'dal iman hiya miftahul amani wal aman. Wa sallama artiqa ila daris salam wa qawluhu ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamlathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathun syahran hatta idza balaga ashuddah
wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dunyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridha walidain wa suhda rabbi fi suhdil walidain. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini kita masih pada hadir di tempat yang mulia ini, yaitu tempat yang dicintai oleh Allah wa Rasuluh, di mana duduk seseorang untuk mengajar dan yang belajar, untuk mendatangi majelis ta'lim, tujuan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah dan bekal nanti di hari kiamat, amal-amal yang saleh, perbuatan yang baik. Yang malam ini di dalam satu bab tentang taat dan memuliakan orang tua bagian kedua, yaitu halaman 245, yang mana dalam artinya kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak kita. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya hingga memisahkan diri dari susuannya selama 30 bulan, sehingga dia mencapai masa dewasa dan sampai berumur 40 tahun. Maka dia berkata, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku bagian untuk mensyukuri nikmat-nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk berbuat baik yang Engkau ridhoi, serta perbaikilah aku di dalam mengasuh anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepadamu, dan sungguh aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Sabda Nabi Muhammad SAW, ridha rabbi fi ridha walidain wa suhdu rabbi fi suhdil walidain. Sabda Nabi SAW, ridhanya Allah itu dalam ridhanya orang tua. Apabila murka Allah, murka juga, murka orang tua juga murkanya Allah. Maka bersabda lagi Nabi Muhammad SAW, walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan ma min abdi rajaqahullah malan summa bara walidayhi ila kana ma'i fil jannah. Faqala rajul ya Rasulullah, fa illam yakul lahu walidain fid dunya fama yaf'al? Qala yatasaddaqu anhuma bid'ami wa ta'am wa qiraatil Qur'an aw du'a. Fa in tarakaha faqad aqahuma wa man aqahuma faqad asa. Qal ma min abdin shalla al-farida wa da'a li walidayhi bil maghfirah illa istajaba Allah ta'ala lahu du'a wa ghafara lahu bi barakatihi wa du'aihi lahuma walau kana fasiqin. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Demi Allah yang telah mengutus saya dengan sebenar-benarnya sebagai Nabi, tidak seorang hamba pun yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala kemudian dia berbuat baik kepada ibu bapaknya, yaitu orang tuanya, kecuali dia bersama saya atau Nabi di dalam surga. Maka orang laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah dia
dia sudah tidak mempunyai kedua orang tua di dunia, maka apa yang diperbuat? Beliau Rasulullah SAW menjawab, agar supaya bersedekah atau berderma untuk kedua orang tuanya dengan memberi makan dan membaca Al-Quran atau berdoa. Apabila dia meninggalkan keduanya itu, maka dia telah berani atau menentang kepada kedua orang tuanya itu. Dan barang siapa yang berani kepada kedua orang tuanya itu, maka sungguh dia telah berbuat durhaka. Maka Nabi Muhammad SAW, man masya li jarati walidai, kata Allah Ta'ala lahu bi kulli khutbatin mi'ata hasanah wa mahanhu mi'ata sayatin wa rafa'alahu mi'ata darajatin fa idza jalas baina yadayhima wa takallama ma'ahuma bi tayyibil kalam atahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah nuran yas'a baina yadayhi fa idza kharaja min indihima kharaja maghfuran lahu. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berjalan untuk menengok atau mengunjungi kedua orang tuanya, maka Allah Ta'ala mencatat baginya tiap-tiap langkah itu akan 100 kebaikan atau kebagusan, dan dia Allah menghapus daripadanya 100 keburukan atau kejelekan, serta mengangkat baginya 100 derajat. Dan apabila dia duduk di hadapan kedua orang tuanya serta berbicara dengan keduanya dengan kata-kata yang baik dan sopan, maka besok di hari kiamat Allah Ta'ala akan memberi sinar atau cahaya memancar di hadapannya. Dan apabila dia keluar kembali dari keduanya, maka keluarlah dia dengan mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu an, ada peristiwa di mana seorang pedagang dimintai ibunya tentang sedekah. Maka istrinya dan pedagang itu tidak mau memberinya. Maka kecewalah namanya ibunya ini. Kemudian kejadian itu mendapatkan bagian balasan dari Allah. Esoknya pedagang itu dirampok dan kemudian dipotong-potong tangannya, kemudian dibawa kembali ke rumahnya. Kemudian pedagang itu juga berkata, inilah hasil perbuatanku yang mana tidak mau memberi makan, tidak bersedekah kepada orang tuaku. Maka ibunya mengunjungi anaknya. Kata anaknya, wahai ibu, ini adalah sebab dosa-dosaku, maka untuk itu aku minta keikhlasan ibu. Padahal tangannya sudah dipotong akibat pelit bakhil terhadap orang tuanya, sehingga dipotong-potong, dirampok karena saking pelitnya. Maka ibunya yang baik hati ini ikhlas tentang apa yang telah dikerjakan, diperbuat pada anaknya, dengan memaafkan, dengan mengikhlaskan. Setelah malam hari, karena doa ibunya, tangannya kembali utuh. Andai kata ibunya nggak ridho, itu pasti tangannya nggak kembali lagi. Dalam satu hikayat ada seorang yang masyhur atau seorang ulama, di sini disebut syekh, dengan sifat-sifat utamanya. Beliau pergi ke Mekah, tetapi ibunya tidak ridho karena saking kayanya. Mau berangkat haji kan bagus, tapi nggak ridho orang tuanya. Akhirnya dia berangkat ke Mekah.
tanpa diiringi oleh orang tuanya, memaksa harus berangkat. Ketika sampai di Mekah, masuk di dalam masjid untuk ibadah malam. Pada peristiwa itu ada kejadian seorang pencuri yang dikejar-kejar di bilik daripada Masjidil Haram. Akhirnya pencuri itu masuk di dalam masjid itu, yang mana si ulama ini sembahyang di dalamnya. Ketika si pencuri itu lolos, melihat itu yang memburu pencuri tadi, ada orang di masjid sendirian. Ternyata seorang syekh itu yang tadi tidak diizinkan oleh ibunya untuk naik haji. Maka tanpa berpikir lagi, diambil seorang syekh tadi dengan orang yang memburu pencuri tadi, membawa ke hadapan raja. Kemudian raja perintahkan potong juga tangannya, enggak cukup juga kakinya juga, enggak cukup lagi copot juga kedua matanya, hanya karena tidak dapat izin dari orang tuanya. Maka si ulama syekh ini berkata, jangan kau katakan itu kepadaku, tapi katakanlah, dia mengakui bahwa ini kesalahan. Ini artinya balasan orang yang niat berhaji tapi tidak mendapat izin dari ibunya. Ketika masyarakat mengetahui bahwa ada seorang alim dan mengetahui sebenarnya, mereka semua menyesal atas kejadian yang telah diperbuat mereka. Tapi apa arti menyesal? Tangannya sudah dipotong, kakinya dipotong, matanya dicopot. Maka berusaha sisa ini minta untuk diantarkan ke ibunya setelah pulang dari hajinya. Sambil di depan rumahnya sambil berdoa, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau tak memberikan cobaan kepada anakku ini, kata ibunya, dengan satu ujian musibah, maka kembalikanlah dia kepadaku agar aku bisa melihatnya. Maka anaknya berseru, yaitu menjadi seorang pengemis di depan rumah ibunya, karena sudah kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, matanya nggak ada. Kebetulan Allah Ta'ala mengirimkan di depan rumah ibunya sambil meminta makanan. Kami berikan makan karena aku lapar. Maka jawab ibunya, datanglah engkau ke depan pintu. Kata si anaknya ini, saya tidak punya kaki untuk berjalan di pintu. Kalau begitu ulurkan tanganmu, kata si ibunya. Jawab syekh ini, saya tidak punya tangan. Maka kata ibunya lagi, kalau aku memberi makan kepadamu, akan terjadi perbuatan haram karena bukan muhrimnya. Maka kata syekh tadi, jangan takut, karena aku sudah tidak punya mata lagi. Maka akhirnya ibunya mengambil sepotong roti dan air untuk diberikan kepada si anaknya. Anaknya juga nggak tahu, ibunya juga lupa. Yang dulu begitu hebat, jadi ulama besar, sekarang jadi gembel, nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya mata. Ketika ibunya keluar, berhamburanlah air mata. Si anaknya sambil berkata, saya adalah anak ibu yang durhaka. Akhirnya ibunya tahu kalau seorang pengemis atau peminta itu adalah anaknya sendiri. Kemudian berdoa, wahai Allah Tuhanku, kalau
keadaan seperti ini, maka cabutlah rohku dan roh anakku. Jadi saking malunya ibunya tadi minta dicabut rohnya itu, karena melihat keadaan anaknya seperti itu. Sehingga manusia atau orang-orang tidak mengetahui keadaan kami, yaitu wajah kami yang tercemar dengan noda. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di sini tidak diteruskan. Jadi doa seorang ibu ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala, seketika itu langsung dicabut oleh Allah Ta'ala. Ibunya dan anaknya mati, dua-duanya syahid, karena untuk menutupi aibnya dan nodanya. Nah, disinilah letak kalau sudah kesalahan itu dari orang tua, susah untuk dikembalikan, kecuali dalam masa hidup ini kita minta ampun kepadanya. Kemudian riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Salam hampir sama kisahnya dengan Alqamah. Ibunya tidak ridho terhadap perbuatannya. Kemudian Rasulullah perintahkan Bilal, itu pun tidak bisa dilakukan. Maka Rasulullah SAW perintahkan Sayyidina Umar sampai kepada Sayyidina Ali untuk menjemput ibunya sambil berkata, karena orang tuanya nggak ridho. Dipanggil langsung orang tuanya, "Hai perempuan tua, takutlah kamu kepada Allah dan halalkan perbuatan anakmu." Kata ibunya, "Bagaimana aku menghalalkan? Dia pernah memukulku dan mengusirku di dalam rumahnya. Hanya karena sayang istrinya saja yang dibelanjai." Ibunya nggak pernah dibelanjai, istrinya melulu disayangi. Ya. Maka kata ibunya, "Aku sakit hati ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Sungguh hakmu itu atas tanggunganku. Apabila engkau menghalalkan, maka ibunya pun mengikhlaskan." Sehingga Abdullah bin Salam mengucapkan syahadat dan meninggal dengan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW bi husnil khatimah. Tapi karena ibunya ikhlas. Kalau ibunya nggak ikhlas nggak bisa itu, ya. Tapi kalau ibunya kafir nggak bisa. Jadi ibunya nyembah berhala nggak perlu, ya. Ini yang sama-sama yang mendoakan, gitu. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma min abdin atahullah ta'ala malan sumalam yu'addi haqqa walidayh illa ahbatallah azza wa jal amalahu wadaqahul adab al-alim." Tidak seorang hamba pun yang dianugerahi rezeki harta oleh Allah Ta'ala kemudian tidak menunaikan hak kedua orang tuanya, kecuali Allah Azza wa Jalla menghapus semua amal baiknya dan menyiksanya dengan siksa yang pedih. Karena memuliakan kedua orang tua itu wajib ketentuan dan hukumnya. Untuk itulah Luqman Hakim berwasiat kepada anaknya, peganglah 6 macam wasiat ini. 1. Jangan terlalu cinta terhadap dunia, wasiatnya. 2. Sembahlah Tuhanmu menurut hajatmu kepadanya. 3. Beramallah untuk akhiratmu, untuk ingin tetap tinggal di sana. Yang 4. Selamatkanlah dirimu untuk tidak masuk neraka selama engkau belum yakin kau sudah selamat dari neraka. 5. Pikirkanlah dirimu sebelum berbuat maksiat dengan kekuatan, berusaha dengan kesabaranmu menanggung siksa Allah. 6. Jika berbuat maksiat, berbuat kejahatan, carilah tempat yang tidak dilihat Allah dan para malaikatnya. Ini yang berat. Ada nggak kalau kita berbuat buruk Allah nggak lihat, malaikat nggak lihat? Ada.
Kalau nekat ada. Sekarang ini nggak percaya malaikat tapi mulai nekat. Ya. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, tiap sesuatu ada batasannya, dan batas-batas Islam ada 4. Warok artinya hati-hati terhadap segala yang syubhat, yang meragukan. Kedua, tawadhu, rendah hati. Tapi ada 2, rendah hati sama ngantuk. Iya kan? Tawadhu ini ada 2. Iya. Jadi kalau ngaji nggak ada buku, nggak ada kitabnya, itu termasuk orang lalai apa enggak? Lalai apa enggak? Kalau nggak punya minta, kalau nggak punya duit minta. Ya, yang nggak ada bawa kitab, itu namanya orang ngaji. Bukan dengerin kuping, tapi dilihat kitabnya. Ya. Tapi kalau hitung duit pakai kertas, pakai pulpen. Tapi kalau ngaji nggak mau bawa kitab, itu termasuk apa? Piknik. Tahu piknik? Ya, pijak. Ambil apa lagi? Nekat piknik. Kemudian apa lagi? Syukur. Syukur apa? Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sabar, berat. Udah ngomong dijawab sendiri. Sabar, berat. Syukur, nikmat. Syukur yang gampang. Sabar, paling berat. Apalagi kalau duduk banyak pikiran. Ngaji ini dapat apa saya ini? Jadi warok adalah sendi utama, kunci dari segala perbuatan. Tawadhu itu supaya nggak sombong, sabar menyelamatkan diri dari api neraka, syukur untuk mencapai surga, berat, ya. Jadi di sini judulnya taat kepada orang tua. Jadi kalau menuntut ilmu ada kitabnya di bawah, dicocokkan. Kalau guru aja masih melihat kitab, muridnya melihat apaan? Ya kan? Kalau yang syuting ini haram bawa kitab, karena yang disyuting nanti kelihatan kitab. Tapi kalau yang ngaji ini nggak bawa kitab, memang kelupaan. Dicocokkan. Ya, beli baju sanggup, masuk rumah sakit sanggup, ke dokter sanggup, beli kitab nggak sanggup. Keterlaluan. Itu namanya piknik. Ya. Mudah-mudahan besok kalau saya lihat nggak ada kitab, saya lempar pakai kitab. Ya, kalau perlu kamu tak suruh baca. Yang nggak bawa kitab, maju di depan baca kitab. Paham? Paham apa enggak? Itu ngaji dapat untung. Ya. Mushaf Alkitab ibadah, mushaf Quran ibadah. Nazar kitab ibadah, melihat ibadah. Ini makanya dicopot matanya, nggak pernah melihat kitab, nggak pernah melihat tulisan. Lihat TV sanggup, cok, masukin ke besi panas dua-duanya. Absari a'ma ya kiamah, buta nanti dibutakan kamu. Nah, jadi cuma nyocokkan aja, ya. Mudah-mudahan ini anak-anak mengerti. Nggak sanggup, minta langsung sama saya SMS. Gus, saya minta 100 kitab, saya kasih. Tak hantam dulu mukamu. Masya Allah. Orang ngaji pakai modal, bukan pakai model.
Orang ngaji pakai modal, bukan pakai model. Kalau pakai model tuh di stasiun pakai model, stasiun TV, keliru nanti stasiun kereta. Ya, paham ya? Semuanya paham nggak? Ini malam paham apa enggak? Paham apaan? Jadi yang nggak bawa kitab ngaji ini termasuk golongan buta huruf. Harus mau, ya. Walaupun sekolahnya tinggi, sekolahnya hebat, ngaji nggak bawa kitab, walaupun anaknya Gus sendiri termasuk buta huruf. Gitu ya. Jadi nyocokkan guru itu baca, dicocokkan gitu. Taat orang tua merupakan bagian yang terpenting, inti dari hidup. Dua hal. Yang pertama, taat kepada Allah Ta'ala wa Rasul. Yang kedua, taat kepada bapak ibu kita. Yang ketiga, baru guru-guru kita. Fid dini wa dunya wal akhirah. Kalau kita ingin selamat di dunia ini, jangan ingkar sama orang tua. Taat, pasti hidupnya senang di dunia. Itu untuk orang tua. Jangan membantah, jangan sampai tidak menghiraukan. Tidak akan susah hidupnya kalau dia taat sama orang tuanya. Senang dunia, harta dapat, pekerjaan dapat, cuman dunia. Coba, tidak bisa itu berlaku untuk akhirat apabila tidak taat dan kepada Allah wa Rasul. Orang kafir pun dia taat sama orang tuanya, dia akan mulia. Orang Nasara, orang yang jahil, orang yang jahil, taat kepada orang tuanya, sukses dunia. Enggak ada dikurangi oleh Allah Ta'ala. Kemurahan Ar-Rahman diberikan setiap orang yang taat. Terbatas taat aja kepada orang tua. Selebihnya tidak mengajarkan ilmu, selebihnya tidak mengajarkan ibadah, selama tidak mengajarkan satu kebaikan kepada anak untuk mendekat Allah wa Rasul, tidak ada artinya dunia itu kepada anaknya. Illa ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah wa Rasul itu kesempurnaannya, kesempurnaan daripada akhiratnya. Tidak bisa dipisahkan antara taat Allah wa Rasul dengan orang tua. Begitu pula orang tuanya nggak ridho terhadapnya, Allah Ta'ala pun murka, marah kepadanya. Seorang alim pun akan tidak bisa mati kalau dia ingkar dan durhaka kepada orang tuanya. Tidak bermanfaat semua apa yang dituntutnya. Keseimbangan hidup itu, untuk menyempurkan itu, dan agama itu adalah kesempurnaan. Siapa yang mengetahui tentang hukum itu? Al-alim, al-ulama, al-warasatul anbiya. Mendekat kepada ulama untuk mengetahui taat kepada Allah wa Rasul, dan untuk mengetahui taat dan bakti kepada kedua orang tuanya. Ini fungsi kita datang untuk menuntut ilmu. Bukan kita datang menuntut ilmu jauh dari Allah wa Rasul, jauh dari orang tua, dan jauh daripada keluarga, dan jauh daripada kebaikan-kebaikan itu. Itu tidak masuk akal. Karena agama mengajarkan adibu auladakum wa yuhibbu nabikum. Mendidik anak itu untuk menyintai Nabi. Dengan menyintai Nabi, dia mengetahui budi pekerti. Setelah mengetahui budi pekerti, dia mengetahui bagaimana taat kepada Allah wa Rasul. Setelah mengetahui taat Allah dan Rasul, bagaimana taat kepada kedua orang tuanya, bagaimana mendidik dan memimpinnya, bagaimana hak anak terhadap orang tuanya, hak
hak orang tua terhadap anaknya, sehingga kedua-duanya mempunyai hak yang tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala. Doa orang tua ini pun akan menyambung sampai ke langit yang tidak ada dinding. Begitu seorang anak pun berdoa untuk orang tuanya, tidak ada dinding, semua dikabulkan ijabah oleh Allah Ta'ala. Yang menjadi permasalahan sekarang, orang tua itu dianggap teman dan anak-anak, dianggap seperti konconya dewe, dianggap seperti teman main sama mereka. Tidak ada sopan santun dan etika di dalam akhlak berhadapan dengan orang tua kita. Bagaimana kedudukan seorang anak terhadap orang tua? Bagaimana anak menghormati orang tua? Bagaimana orang tua menghormati anak? Begitu pula keindahan di dalam hidup itu, sehingga sama-sama dimasukkan dalam kedudukan yang sangat mulia. Bisa terjadi orang tuanya jadi pembantunya, bisa terjadi orang tuanya mengikuti anaknya, bisa terjadi kasih sayang yang keliru terhadap anaknya justru membuat celaka kepada anak-anaknya. Doa itulah sampai ada doa Rabbi habli minas salihin, berikan kepadaku ya Allah anak-anak yang saleh. Sebaliknya juga seorang ibu pun berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Jadikanlah aku imam bagi anak-anakku, bagi keturunanku. Di situ sangat erat hubungan antara doa kepada anak-anak terhadap orang tuanya. Siapakah yang bisa mendidik seperti itu? Apakah dengan anak yang nakal, dengan anak yang zalim ini, karena putus asanya orang tua menitipkan di pondok pesantren sehingga diserahkan sama ulama dan kiai, apakah berhasil? Tetapi dari kesadaran itulah si anak ini untuk mengetahui kedudukan bagaimana cara menghormati orang tua, hatta mertua, hatta orang tua, semua ada kedudukan yang lebih tua itu dihormatinya. Begitulah orang-orang yang saleh solehah. Sampai Alqamah pun yang sudah alim, dia kalahkan ibunya demi kepentingan istrinya. Istrinya lebih diutamakan daripada ibunya. Sungguh celaka orang-orang yang tidak mengetahui ilmunya. Dengan taat kita kepada orang tua itu pasti menerbitkan sholat yang khusyuk, menuntut ilmu yang bagus, dapat ridho yang bagus, dapatkan sesuatu yang bagus sehingga mendapat ridhanya Allah wa Rasul. Untuk itulah anak-anak sekarang ini, kenapa nasibnya selalu menderita, kenapa nasibnya selalu bingung, kenapa nasibnya selalu stres, usaha nggak tenang, hidup nggak tenang, rumah tangga nggak tenang, semua nggak tenang, meremehkan ucapan daripada nasihat ibu kandungnya. Tidak ada yang sukses baik dalam kehidupan rumah tangganya, baik usahanya, mendapat ridho ibu kandung itu berarti Allah wa Rasul ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau orang tua itu tidak ridho, orang tua itu tidak suka, walaupun tidak diucapkan secara lisan, batin menjerit, batin kecewa, tembus ke langit, anaknya susah dunia akhirat. Untuk itulah yang menjadi orang tua pun harus sadar, kalau sudah terjadi berusaha ridho, berusaha ikhlas, ingat Nabi Muhammad SAW.
Tidak ada semua nasib yang manusia tidak menginginkan kekayaan. Tidak ada manusia di dunia yang menginginkan kesusahan. Semua ingin kaya. Tetapi nasib seorang anak, nasib putra putri kita tidak selamanya mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Derajat yang tinggi itu didapatkan oleh anak-anaknya sebab karena ibadahnya, bukan jabatannya, bukan pangkatnya, bukan kekayaannya, bukan pengetahuannya, tetapi takwanya di sisi Allah. Itu yang mengangkat derajat kemuliaan. Bisa terjadi yang punya jabatan jadi melarat, yang punya pangkat jadi sekarat, yang kaya menjadi teraniaya karena tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Karena melupakan Allah, Allah pun melupakan dia. Ini nasib yang ada pada diri manusia, tidak akan dirubah oleh Allah. Setiap apa yang ada pada manusia, pertama doa seorang ibu, kedua doa seorang guru, yang ketiga mengamalkan diri kita di hadapan Allah, menjauhkan yang dilarang oleh Allah, mendekat kepada ketakwaan, mendekat kepada kesabaran, mendekatkan kepada kebajikan, untuk mendapatkan cita-cita di sisi Allah, yaitu selamat dunia dan akhirat. Jadi jangan disalahkan Allah, jangan disalahkan istri, jangan disalahkan suami, jangan disalahkan siapa yang salah di antaranya. Yang salah adalah manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala, kita siapkan segala sesuatu. Jangan pandai makan saja, pandailah memasaknya. Janganlah pandai minum saja, tapi pandailah menyediakan minum. Jangan pandai hanya merasa nikmat, pandailah juga memberi nikmat. Pandailah semua di dalam hidup ini untuk menjadi orang yang sangat penting. Jangan menjadi orang yang bertopang dagu dan melamun. Di samping dengan doa orang tuanya, di samping dengan kekayaan orang tuanya, putus kecuali amal jariah. Jadilah hidup itu berdasarkan rezeki dari Allah. Jadilah kamu menjadi orang-orang yang tergantung kepada Allah. Kalau kamu menggantungkan kekayaan itu, kekayaan yang tidak berkah akan habis ditelan oleh waktu. Begitu pula kita meninggalkan kepada anak-anak sesuai dengan wasiat Luqman Hakim. Pergilah kamu menuntut ilmu yang kamu mengetahui halal dan haram. Pergilah kamu menuntut ilmu agar kamu mengetahui keadaan diri kamu, mengetahui sopan santun dalam hidup, terutama etika kepada Allah, akhlak kepada Allah wa Rasul, mengetahui adab, bagaimana kedudukan dia seorang hamba. Wajib bagi orang tua untuk mendidik anak seperti itu. Pertama kita didik diri kita. Kalau kita sudah mampu untuk menguasai diri kita, sabar dan syukur ada pada diri kita, maka kita selamat jadi orang-orang yang saleh salehah. Tetapi kalau kita mengikuti yang tidak perlu diikuti, kita tidak pernah takut yang ditakuti, kita akan menjadi orang-orang hina, rendah, nista. Itu bagian orang-orang yang melupakan Allah wa Rasul. Ada hak kewajiban anak kepada orang tua, ada kewajiban hak orang tua terhadap anak. Kita biarkan anak dibakar oleh api neraka, kita siang malam sujud dan berzikir,
tapi kita biarkan anak kita bermaksiat siang dan malam. Kita biarkan anak kita bertebaran di muka bumi. Yang penting aku menuntut ilmu, yang penting aku berhias dengan amal, tapi sementara melupakan mendidik anak-anaknya, membiarkan dalam pergaulan yang bebas, membiarkan mereka dalam pergaulan yang tidak bermanfaat. Sementara orang tuanya sibuk dengan kanan kiri, sementara orang tuanya sibuk untuk beribadah sujud kepada Allah Ta'ala, di samping itu tidak mengetahui anaknya, yang mana anaknya keluar berzina. Si orang tuanya tidak tahu dia sujud bersyukur kepada Allah. Bagaimana nasib kamu akan tenang? Bagaimana hidup kamu akan tenang? Sementara kamu sujud sama Allah, sementara kamu berzikir sama Allah, sementara kamu berdoa menangis sama Allah, tapi sementara anakmu bermaksiat yang kamu biarkan, yang tanpa diketahui oleh orang tua, yang meninggalkan sholat kamu biarkan, yang meninggalkan puasa kamu biarkan, yang meninggalkan kebaikan, yang tidak menuntut walaupun gak sholat kamu biarkan. Sementara kamu sujud, menangis, berpuasa dengan masalah. Bagaimana Allah gak mengadab dan mensiksa dirimu? Sementara kamu melepaskan, tidak mendidik mereka, sementara kamu tidak mengatai mereka, sementara yang satu bagian di dalam kubur, mereka berpesta di atas kubur, orang tuanya sibuk dengan pertanyaan kubur, si anak sibuk dengan senang-senang di dunia. Bagaimana enggak dicor dan diadab oleh Allah Ta'ala di dalam kubur? Ini yang menjadi masalah kita. Untuk itu kita didik, bukan nggak boleh kerja, bukan nggak boleh bisnis, tapi sholat, sholat, sholat itu jangan ditinggalkan. Sayang sama istri, nggak sholat dibiarin, itu suami tolol. Punya istri tiap malam pergi, tiap siang pergi, tiap hari pergi, berbelanja, bersenang-senang, menghabiskan uang, berbisnis, yang penting duit, melupakan Allah. Ini tanggung jawab sebagai seorang laki-laki terhadap istrinya. Suaminya menuntut ilmu sungguh-sungguh, tetapi istrinya tanpa pakai kudung, membuka aurat, keluar pasar, meninggalkan hukum yang sah. Bagaimana hidupnya tidak menderita? Sementara sujud kita pada Allah, si istri kita membuka aurat di jalan, sementara istri kita tidak sholat di jalan, sementara istri kita tidak sholat di kantor, sementara istri kita biarkan di kantor tidak ibadah. Apakah ini seorang imam? Sebagai laki-laki, maka tunggu kelak kamu akan diseret istrimu masuk neraka jahanam karena kamu perbuatan itu kamu biarkan. Sebaliknya, laki-laki yang membiarkan istrinya tidak beribadah, istrinya tidak menuntut ilmu, istrinya yang tidak berbuat baik, maka kelak dia pun akan menyeret istrinya al-ibadah masuk dalam neraka juga. Begitulah hidup ini. Kita harus menyadari, anak yang berbakti, insya Allah kita mempunyai anak yang taat, anak yang bakti kepada Allah dan Rasul. Pasti dia akan tahu mana yang dikerjakan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Allah tidak akan membiarkan pahala sedikit pun, kebaikan sedikit pun, Allah akan tampakkan semuanya. Sebaliknya juga keburukan yang kau lakukan,
Allah Ta'ala juga tidak mengurangi dari kejahatannya. Kejahatan yang kamu lakukan, Allah pun akan mencatat. Mari kita mendekati nisfu Sya'ban ini, masuk bulan Sya'ban ini, bulan Rasulullah SAW ini, kita senantiasa selalu berharap sekali lagi berharap untuk mensucikan hidup kita, mensucikan dosa-dosa kita, mencuci bersih semua perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, agar kita mendekat kepada Allah Ta'ala, menyongsong dalam bulan Ramadan, agar kita mendekat kepada Allah, agar mendekat kepada Rasulullah, dan menyenangkan hati kedua orang tua kita yang di kuburan itu gak minta apa-apa, minta sedekah kita. Apa sedekah kita? Jangan selalu mendoakan, bisa dengan sholat tasbih, bisa dengan birrul walidain, bisa dengan sholat wajib, bisa dengan sholat hajat. Itu semua kita hadiahkan sama kedua orang tua kita. Semua perbuatan amal kita hadiahkan kepada beliau. Seluruh ulama, seluruh aulia salihin, selama dia hidup tidak akan pernah melupakan orang tuanya. Maka terjadilah satu pengertian, peringatan hal, yang mana hal itu tidak ada lain dan bukan satu niatan untuk membalas kedua orang tuanya yang mendidik dia, yang memimpin dia menjadi orang yang baik, yang menjadi orang tahu diri, yang membalas budi. Maka kita himpun majelis itu untuk ikut partisipasi di dalam hal itu, bukan semata-mata kepentingan saya pribadi, tetapi kepentingan umat, menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut anak yang saleh. Apa yang kita punya, titip doa untuk orang tua saya. Punya sarung 1 lembar, saya titip untuk orang tua saya. Semua apa yang kita titipkan, beras 1 kilo, 1 on, titip orang tua. Tidak perlu malu, kita tidak punya apa-apa. Satu niatan yang demikian itu, kalau perlu datang tidak membawa apa-apa, saya titip tasbih kepada orang tua saya, yang orang tua saya menunggu siang dan malam. 1 tahun kamu baru ingat, 1 tahun kami baru memberikan. Apakah pantas doa ini untuk engkau ya Ummu, ya Abi? Sementara aku bersenang-senang di dunia ini, sementara kau bergelut dengan hukum, bergelut dengan putusan. Apakah menyakitkan atau menyenangkan, atau tersiksa atau membahagiakan, semua kami tidak mengetahui. Tapi kami berusaha engkau diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dalam kubur. Untuk itulah kita senantiasa anak yang saleh. Kita pun akan dikubur, kita pun akan mati, kita pun akan sendirian, akan berputusan dengan apa keputusan hisab dengan Allah Ta'ala. Apakah kita surga atau neraka? Semua ini kesempatan dalam hidup ini. Kita memohon ampun kepada Allah yang banyak, dan memohonkan kepada kedua orang tua kita yang banyak. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diampuni dosa-dosanya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan amalnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keburukan dan kebodohan beliau di dalam hidup itu juga ditutupi oleh Allah Ta'ala dan disiramkan dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, turunkan syafaatmu kepada kedua orang tua kami. Ya Rasulullah, turunkan pertolonganmu kepada kedua orang tua kami. Tungguilah mereka di dalam alam barzah. Tungguilah, andai kata mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, tutupilah ya Rasulullah. Ajarkan pada mereka ya Rasulullah, agar engkau selalu menolongi yang telah engkau janjikan ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabbul Alamin, tidak ada yang patut yang kami sembah kecuali engkau. Tidak ada yang kami sucikan selain engkau. Tidak ada yang kami minta selain engkau. Tidak ada yang kami tempatkan mohon kecuali engkau. Maka untuk itulah, pertama, ampunilah dosa-dosa kami. Yang kedua, semua amal kebaikan kami, kebajikan kami, ibadah kami, sedekah kami, haji kami
semuanya ku hadiahkan kepada kedua orang tua kami, agar kami bisa membalas budi orang tua kami, agar bisa kami menyenangkan hati kedua orang tua kami, agar kami bisa menyelamatkan dari siksa kubur pada orang tua kami, agar kami bisa menyenangkan dunia sampai akhiratnya, alam barzahnya yang Kau naungi dengan lindungan-lindungan-Mu ya Allah, dengan penuh mahligai kebahagiaannya untuk menunggu saat hari kiamat. Ya Allah, ya Rasulullah, tolonglah mereka, siramilah mereka dengan amal-amal kami yang sangat buruk, amal-amal kami, sedekah kami yang sangat buruk, hidup kami yang sangat buruk, semua ini sangat buruk. Tapi dengan kekuasaan Engkau, dengan rahmat-Mu ya Allah, keburukan yang kami lampaui, keburukan kami yang lakukan ini Kau jadikan kebaikan dan cahaya pertolongan bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, berikanlah yang hidup ini untuk mengingat sama yang mati, ingat yang pada orang tua, yang anak-anak lupa ini jadikan ingat kepada orang tua, yang saudara lupa jadikan ingat kepada keluarganya, yang istri lupa menjadi ingat kepada suaminya, yang suaminya lupa menjadi ingat istrinya. Semua itu himpunlah ya Allah di dalam majelis ini, di dalam perkumpulan ini. Engkaulah menjadi saksi kami, Rasulullah menjadi saksi kami, para malaikat menjadi saksi kami, yang hadir ini menjadi saksi kami, bahwa kami betul-betul memohon kepada Engkau, memohon perlindungan kepada Engkau, memohon pengampunan dari Engkau. Semoga Engkau kabulkan semua hajat-hajat kami, selamat dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kami semuanya ya Allah menjadi anak-anak yang saleh-salehah, dan jadikanlah kami orang tua yang saleh-salehah, dan jadikanlah kami masa tua kami yang selalu menambah amal kebajikan dan amal saleh, dan jadikan akhir hayat kami husnul khotimah, dan jadikan kami akhir hayat kami dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa lijaddi wa jadadina wa limasayih masayihina wa معلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن هذا الخير ولمن أحسن إلينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وقرباتنا وإخواننا ولمن أحب فيك ولمن أحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصحوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر النبي والنبي بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.